I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Halo, hari ini aku mau sharing pengalamanku trekking ke situ gunung sama staycation di Sukabumi. Jadi aku sama teman-teman itu janjian kumpulnya jam 5:30 pagi, dan setelah ngambil kue dan isi bensin kita langsung cus masuk tol. Nah, kita sampai Sukabumi itu jam 10 kurang, dan itu tuh setelah mampir dulu ke tempat sewa kamera. Jadi temenku tuh nyewa GoPro gitu buat dokumentasi. Nah, untuk beli tiketnya pas aku datang kemarin tuh lagi dialihkan ke pintu satunya karena katanya sebelumnya tuh ramai banget di depan. Nah, buat yang belum tahu, buat yang mau trekking ke situ gunung, di sini tuh ada beberapa pilihan paket. Ada paket merah, hijau, paket ekspedisi LBP, sama paket Flying Fox. Kalau paket yang merah itu paket yang paling deket jalannya dan harganya paling murah, yaitu 50.000. Terus ada yang medium, paket wisata hijau, itu harganya 100.000 dan dia jalannya lumayan, tapi nggak jauh banget. Tapi kalau nggak mau tanggung, biasanya orang-orang tuh ngambil paket yang ekspedisi LBP. LBP tuh Lembah Purba. Itu harganya 300.000 dan dia tuh trekkingnya katanya 6 jam dan ngelewatin banyak banget jembatan sama air terjun yang bagus-bagus. Dan semua paket udah termasuk asuransi ya. Terus yang terakhir ada Flying Fox, harganya tuh 150.000. Itu cuma Flying Fox aja, welcome drink sama shuttle ke tempat masuknya. Harganya emang lumayan 150.000, tapi kalau dilihat rutenya memang sangat panjang. Berhubung kita datangnya jam 10-an, ternyata udah nggak bisa ngambil paket yang ekspedisi Lembah Purba karena semua guide yang bagian ke sana itu udah nggak ada. Soalnya kalau ekspedisi yang LBP itu wajib pakai guide. Nah, jadi kita ngambil paket yang hijau. Terus ini kita diantar shuttle karena mobil shuttle-nya itu lama, jadi di sini ada ojek juga yang nganter ke Pangrango Resto. Pas registrasi kita memutuskan untuk booking guide lagi satu orang buat membimbing di jalur hijau. Ada namanya Teh Neng, nih orangnya ini. Untuk guide-nya itu kita bayar lagi 100.000. Tapi kalau misalkan kalian ikut yang ekspedisi Lembah Purba yang bayar 300.000 per orang, itu kalian gak usah bayar buat guide lagi selama minimal 4 orang yang ikut. Tapi kalau jalur hijau dan jalur merah, kalau kalian mau pakai guide, itu kalian bayar lagi 100.000. Buat semua ya, 100.000 tuh. Nanti aku bakal share pengalamanku betapa kalau kalian booking guide itu bener-bener bermanfaat, karena nanti kalian gak perlu ngantri. Karena kalau ngantri itu bakal buang waktu banyak banget. Tapi karena ada guide ini, kita jadi gak perlu ngantri. Jadi si Pangrango Resto itu adalah pintu masuknya kalau kita mau nyebrang ke jembatan Lembah Purba yang panjang banget itu. Katanya sih ini terpanjang di Asia Tenggara. Nah, sebelum masuk kita disuruh pakai ini, apa tuh namanya, kayak cantelan gitu yang dicantelin, jaga-jaga aja takutnya kalau ada keadaan emergensi. Tapi kemarin sih sejauh ini nggak aku pakai tuh alatnya. Sebelum masuk, petugas bakal nge-scan barcode di masing-masing gelang tiap orang. Habis itu di staples buat nandain kali ya kalau dia udah masuk. Oke, akhirnya kita udah jalan ke jembatan Lembah Purba. Ini adalah salah satu wishlist aku ke situ gunung. Karena dari dulu aku penasaran nih jembatan ada di mana sih. Ternyata adanya di Sukabumi. Terus tahu-tahu aku ada di sini di hari ini. Nah, ini tuh jembatannya baru sebenarnya. Yang lama tuh ada di sebelahnya. Tuh kalian lihat nggak yang kecil di sana? Itu jembatan yang lama. Nah, ini tuh yang baru jembatannya. Dan menurut si teteh guide-nya, Teh Neng, katanya ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Tuh teman aku lagi mengabadikan momen pakai GoPro yang abis disewa. Nah, ini yang aku bilang, sebelahnya itu ada jembatan satu lagi. Itu adalah jembatan yang dulu katanya. Aku tuh kalau liburan seneng banget ke yang alam-alaman gini. Karena kalau buat aku, kalau ke hutan yang banyak pohonnya itu rasanya kayak nge-charge energi. Beda banget rasanya kayak main ke mall. Kalau ke mall kan
Pas pulang tuh makin capek. Kalau di sini tuh rasanya makin seger, mungkin karena banyak oksigen juga dan udaranya bersih ya. Nah, terus abis lewat jembatan tadi kita lanjut trekking. Aku benar-benar suka banget ngeliatin daun-daunan yang seger dan pohon-pohon di sini. Nah, terus di depan itu adalah posko ekspedisi Lembah Purba. Sebelum masuk kita bakal disuguhin musik sama pemain musik Sunda tradisional gitu. Nah, di posko ini tuh ada yang jual makanan juga, jadi barangkali ada yang lapar setelah trekking yang nggak seberapa jauh tadi. Sebelum lanjut perjalanan, kalau mau beli jajanan di sini bisa juga. Terus ada spot foto yang kayak sangkar burung juga. Biasanya pada foto-foto di sini. Cuman kalau aku nggak foto, tapi teman-temanku foto. Dan di sini tuh aku ngedenger suara monyet sahut-sahutan. Aku nanya ke teteh guide kita, itu katanya suara owa Jawa. Nah, lanjut beres dari situ kita lanjut trekking lagi ke Keranjang Sultan. Ini adalah yang aku tunggu-tunggu. Berapaan, Mang? Tahu. Aku mau ah. Jadi tadi di tengah perjalanan tuh ada abah-abah yang jualan tahu Sumedang sama snack-snack. Nah, karena aku suka coklat sama tahu Sumedang, jadi aku jajan dulu sekalian ngebelian dagangan si abah-abah. Kayaknya sih warga sini yang jualannya. Nah, lanjut kita setelah ini tuh mau ke Keranjang Sultan. Tapi sebelum ke sana kita ketemu sama pemain musik tradisional lagi. Nah, setelah itu kita bakal ketemu sama, mungkin disebutnya pujasera kali ya kalau di kampus tuh. Jadi di sini banyak perkumpulan tukang dagang, tapi kayak tukang dagang kaki lima gitu. Terus ada yang jual souvenir dan kerajinan juga nih. Nah, di sini tuh deket banget dengan spot si Keranjang Sultan yang pernah ditanyain Will Smith, aktor Amerika itu. Aku juga penasaran banget, karena aku kesini jujur pengen banget nyobain si Keranjang Sultan itu. Tapi ternyata tahu gak sih pas kita sampai di spotnya itu antriannya udah panjang banget. Nih Keranjang Sultan tuh kayak gini, jadi kalian naik kayak kursi berjalan nyusurin sungai. Ternyata antriannya udah panjang banget dan kata guide kita itu kalau nunggu 2 jam. Ya males banget dong ya buang waktu 2 jam cuma buat nunggu naik keranjang yang gak seberapa lama itu. Nah, ini nih yang aku bilang benefitnya kalau kita nyewa guide. Jadi si guide kita ini mengarahkan kita ke tempat kursinya turun. Jadi yang ngantri berjam-jam itu kan itu tempat naiknya. Nah, si orang-orang yang naik kursi tadi itu bakal jalan terus sampai ke titik finishnya. Di garis finish itu kan mereka bakal turun. Nah, ketika mereka turun, kursinya itu kan kosong kan. Nah, dari garis finish ini nih, mereka kosong kursinya dan bakal ditarik lagi si kursi kosongnya ke garis start tempat orang-orang antri. Nah, jadi kita nih naik kursinya bukan dari garis start tapi dari garis finish gitu, kebalik. Tapi benefitnya itu ya itu gak ngantri 2 jam. Nah, inilah yang aku bilang enaknya kalau sewa guide, karena kalau kalian mau naik dari sisi garis finish ini itu kalian harus masuk lewat jalur pemandu, nggak bisa individu gitu, karena harus kenal sama si orang yang ngurusin si Keranjang Sultannya ini. Testimoni aku setelah naik Keranjang Sultan ini seru banget. Experience naik kursi berjalan di atas sungai, cuman ini bentar banget, kurang panjang guys. Jadi kalau kalian ngantri 2 jam cuma buat naik keranjang yang paling 2 menitan ini, itu kurang worth it menurut aku, kecuali kalau kayak aku ya yang gak ngantri. Tapi kalau 2 jam ngantri buat naik ini 2 menit, aduh sayang banget waktunya. Nah, beres dari spot si Keranjang Sultan itu kita lanjut trekking lagi ke air terjun atau curug kalau bahasa Sundanya. Nah, ini curugnya namanya Curug Sawer. Jadi di sini tuh bukan air terjun yang tinggi. Kalau yang bagus banget itu kan yang terkenal si Curug apa tuh Kembar kalau nggak salah ya. Pokoknya yang bagus tinggi banget. Kalau ini nggak terlalu tinggi curugnya. Dan di sebelah curug tuh ada river tubing. Jadi kalau kalian mau nyusur sungai naik ban di situ juga bisa.
Nah, itu dia curugnya atau air terjunnya. Jadi di sebelahnya itu dibangun jembatan. Biasanya orang-orang pada foto-foto di situ. Tapi kalau kita berdiri di situ itu bakal kerasa banget kayak disiram air tapi yang tipis-tipis gitu loh. Tapi lama-lama bakal basah juga kalau kelamaan di situ karena anginnya kenceng juga di sini. Dan kalau ngevideo pasti HP-nya bakal berembun-embun gitulah kena air cipratannya. Di sini tempatnya cukup ramai dan padat banyak orang. Kalau sejujurnya kalau aku tuh sukanya yang sunyi-sunyi gitu, guys. Kalau ke alam, kalau rame ya pusing lagi aku jadinya. Nah, tapi untungnya di sini tuh kita bisa main air juga kalau kalian mau main air. Jadi nanti ada jalan turun ke bawah nih. Airnya jernih banget, aku suka banget. Terus aku tuh pernah baca ya katanya kalau kita berendam di air yang pure, air alami dari pegunungan gitu, itu bisa nge-cleansing negatif energi juga dari badan kita. Tapi sayangnya karena di sini rame dan aku juga mager ya kalau basah-basahan ganti baju di sini. Jadi di sini aku cuma grounding aja, jadi cuma nempelin kaki ke bebatuan sama ngerasain air alami dari gunung. Ih, seneng banget. Beda banget jauh rasanya sama berenang di kolam renang yang penuh kaporit itu. Terus aku cuci muka, seger banget parah. Alhamdulillah. Nah, pas pulang kalian tau gak sih tuh lihat itu orang-orang yang masih ngantri Keranjang Sultan. Semangat ya buat yang masih ngantri. Nah, beres dari sini selanjutnya kita adalah kembali pulang. Tapi ini nggak deket ya, ini lumayan loh jalannya. Cuman kalau kalian mager jalan, di sini juga ada ojek. Ojeknya off-road so pasti. Itu bayarnya 50.000, tapi kalian nggak perlu jalan naik tangga satu-satu kayak gini. Cuman karena kita masih muda dan merasa masih kuat, jadi kita memutuskan buat jalan kaki. Pulangnya kita ngelewatin papan petunjuk yang nunjukin arah glamping. Jadi kita bisa juga ya kalau mau nginep di sini. Awalnya aku sama teman-teman emang mau glamping di sini, cuman ternyata udah full. Nah, menurut si teteh guide, kalau kalian mau sewa glamping di Lembah Purba ini minimal hamin 1 bulan karena pasti full. Jadi akhirnya kita waktu itu sewanya di Secret Hill Villa and Glamping di tempat yang lain, gak di sini. Nah, pulangnya kita tuh bakal nyebrang satu jembatan lagi nih kayak gini jembatannya, dan ini tuh lebih serem dari jembatan yang pertama karena bawahnya bolong-bolong guys, jadi kelihatan banget. Terus udah gitu dia lebih sempit dan lebih bergoyang dari jembatan yang sebelumnya. Ini pas aku naik bener-bener kerasa goyang banget jembatannya, terus bawahnya bolong tinggi banget kan, dan di sini kita nggak dapet cantelan pengaman kayak di jembatan yang pertama pas masuk tadi. Tapi seru sih sebenarnya meskipun deg-degan ya di sini. Pemandangannya bagus banget dan ini tinggi banget ya guys. Nah, abis dari jembatan kita jalan dikit nemu warung buat istirahat. Nah, di sini teman aku tuh berantem sama ibu-ibu guys karena perkara rebutan kursi. Nah, habis dari itu kita lanjut jalan dikit dan nemu shuttle ojek. Nah, ojek ini nantinya bakal nganter kita kembali ke parkiran mobil di awal. Dan tau gak sih ini ojeknya ngebut banget. Terus udah gitu kita tuh beneran gak dikasih helm buat pengaman gitu. Ya meskipun jaraknya gak jauh ya, cuman kalau menurut aku alangkah bagusnya pengelola ngasih helm gitu kan, jaga-jaga aja ya amit-amit kalau ada apa-apa. Beres dari situ gunung tuh sore, beres trekking, terus abis itu kita makan dulu. Habis makan kita langsung ke penginapan kita. Kita tuh booking tempat di Secret Hill Villa and Glamping. Nih tempatnya kayak gini. Kita pesen yang cabin tuh yang di atas air ini. Jadi di Secret Hill ini ada 3 tipe. Ada tipe tenda, terus tipe cabin, sama tipe villa. Range harganya itu 500 sampai 3 juta, tergantung kalian ngambil tipe yang mana. Kalau kita kemarin berhubung salah satu temanku itu pengen yang toiletnya ada di dalam, jadi kita ngambil yang tipe cabin. Nih yang di atas air itu. Untuk cabin dalamnya kayak gini, jadi cuma ada 2 kasur, terus toilet di dalam, disediain handuk dan alat mandi seperti biasa ya. Terus kalau kita mau minta air panas itu ada dispenser juga di luar. Malamnya kita order daging sama alat grill buat barbekyuan bareng. Besok paginya di Secret Hill, lihat guys, masih ada bulan dan masih cerah, sawahnya masih berembun gitu. Aku sengaja padahal masih ngantuk,
aku sengaja keluar duluan karena pengen menghirup udara segar, lihat sawah sama burung-burung. Teman-temanku tuh masih pada ngantuk kayaknya, soalnya tadi malam kita abis deep talk bersama-sama, kita cerita-cerita itu asik banget sampai tengah malam pokoknya. Sebenarnya kalau buat aku yang paling penting kalau pergi bareng tuh ya itu deep talknya. Jadi kita bisa sharing-sharing sesuatu gitu sama orang lain. Nah, ini sekarang aku mau jalan-jalan pagi melihat pemandangan sekitar. Nih lihat guys sawahnya. Petani pada baru keluar buat pergi ke sawah, dan di sini aku sedang memantau kolam renang karena rencananya aku tuh mau berenang. Terus dari Bandung aku udah bawa kacamata renang juga. Tapi pas pagi-pagi aku bangun tidur nih, aku pilek guys. Soalnya malam-malam keramas dan gak dikeringin rambutnya pakai hair dryer. Jadi biasanya suka gitu, jadi pilek. Nah, setelah menimbang-nimbang kayaknya nggak jadi berenang karena lihat kolam renangnya, semesta sungguh mendukung agar aku tidak berenang. Jadi ini banyak laron di atas airnya. Cuma pas siang dibersihin kok, pas jam 8-an gitu aku lihat. Cuma mungkin karena ini masih pagi banget, jadi belum dibersihin si kolamnya. Beres dari situ aku balik lagi ke cabin buat sarapan. Jadi di sini tuh dikasih sarapan nasi goreng. Nah, kita memutuskan buat sarapannya nggak di cabin tapi di tenda yang di atasnya lagi nih. Jadi karena Kariki cowok, jadi Kariki tidurnya sendirian di tenda ini. Nah, pas sarapan jadi kita berlima nebeng sarapan di sini. Biar lihat view sekalian dan ngelihat gimana sih yang si tenda di atas. Ternyata lumayan luas juga kalau yang tenda itu. Cuma kamar mandinya di luar. Habis itu kita lanjut beli oleh-oleh ke Sunda Rasa sama ke Mochi Lampion. Ini yang Sunda Rasa aku suka banget konsep tokonya karena dia rapi dan minimalis. Nih dia jual bika Ambon, mochi-mochian dan kue-kue kering lainnya. Tapi untuk si mochinya sayang banget aku udah beli di Mochi Lampion. Kuenya rapi dan lucu-lucu, packagingnya juga bagus. Jadi kalau buat oleh-oleh gak malu-maluin lah. Nah, kalau satu lagi ini kita ke Mochi Lampion nih. Ini kita habis milih mochi dan itu yang di sebelah aku yang kerudung abu-abu pakai tas coklat. Itu namanya Caca. Dia adalah tour guide kita selama di Sukabumi. Jadi si Caca ini asli orang Sukabumi. Jadi kalau apa-apa tinggal tanya Caca karena dia udah tahu tempat-tempatnya tuh di mana aja yang oke di sini. Makasih ya Caca udah tour guide-in kita. Dan tau gak sih Mochi Lampion ini pantesan rame karena rasanya bener-bener unik dan enak-enak banget. Nih aku beli yang rasa cookies and cream. Jadi ini tuh bukan kayak mochi pada umumnya, rasanya tuh ada cookies and cream, ovomaltine, green tea. Pokoknya bukan rasa-rasa yang biasa kayak kacang-kacangan gitu. Nih ini aku udah nyoba testernya dan aku suka banget yang cookies and cream ini. Tapi kalau kalian mau coba yang semua rasa, kalian bisa beli yang mix. Mix tuh yang ini varian banyak rasa. Harganya itu 55.000 sekotak. Kalau yang tadi yang satu rasa itu 50.000 sekotak. Terus udah gitu dia itu fresh, nggak pakai pengawet, jadi cuma kuat 3 hari aja. Nah, terus untuk bika Ambon ini aku beli di Sunda Rasa. Harganya relatif sama sih, rata-rata 50 ribuan satu kotaknya. Ini aku beli yang original bika Ambonnya. Jadi ada yang brown sugar, keju original sama apa gitu ya, kemarin tuh banyak. Ini udah aku makan guys bika Ambonnya, maaf ya. Nah, ini isinya mochi yang cookies and cream. Jadi isinya tuh ada 15. Ini enak banget, parah yang Oreo. Jadi kalau kalian ke Sukabumi jangan lupa cobain Mochi Lampion. Terus habis itu kita main sebentar ke Sela Bintana di bawah bintang namanya tuh. Jadi ini itu kayak lapangan padang rumput yang cukup luas. Terus di pinggirnya banyak orang jualan. Di sini tuh kita gelar tikar di bawah pohon sambil jajan-jajan sedikit. Nih pemandangannya kayak gini, dan tau gak sih di situ tuh ada cerita. Jadi kan kita tidur-tiduran ya, duduk-duduk di bawah pohon di atas tikar tuh. Terus habis itu temanku tuh ngajak, ayo foto dulu yuk ke sebelah sana gitu kan. Ya udah kita main kan, foto dulu. Terus tau gak sih pas aku balik lagi ke tikar kita, si tikar kita nih udah dikerubungin orang gitu. Ternyata pas kita pergi itu dahan pohon yang di atas kita tuh jatuh guys. Dan alhamdulillahnya dia itu patahnya pas kita semua lagi pergi gitu, gak di tikar itu. Alhamdulillah ya masih dilindungi.
Terus habis itu aku nge-chill jalan-jalan sendiri ke area yang banyak pohonnya, dan aku menemukan 2 pohon ini. Lihat guys, aku suka banget. Dia kayak gerbang gitu loh. Terus depannya tuh kayak ada pohon, nggak tahu ya, macam-macam beringin tapi bukan. Pohonnya tuh gede dan di sini sepi, nggak banyak orang seperti yang aku suka. Jadi setelah jajan-jajan dan istirahat di bawah pohon di sini, kita lanjut perjalanan ke Bandung. Sebelumnya kita balikin GoPro yang disewa dulu, terus abis itu kita makan siang di Kopi Nako Sukabumi. Nih, kita pilih makanannya itu yang tradisional. Makanannya enak, aku pesen cumi sama oseng daun pepaya. Aku baru pertama nyobain oseng itu, ternyata enak itu daun rasanya. Nah, Kopi Nako Sukabumi ini view-nya tuh sawah-sawah gitu. Nih, ini lagi pesan makan dulu. Nah, ini pesanan makanan kita. Jadi nasinya tuh pesan nasi liwet, terus lauknya makanan rumahan Sunda lah. Nah, beres dari sini kita makan sambil lihat-lihat foto, ngobrol-ngobrol. Abis itu kita balik lagi ke Bandung karena besok udah mulai pada kerja seperti biasa. Ya udah, segitu dulu dongeng ceritaku di Sukabumi. Terima kasih banyak kalau misalkan ada yang nonton sampai tamat.